Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan majelis taklim kita dalu ini dan dalu-dalu seterusnya dan yang kemarin-kemarin selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berikan keberkahan, kemanfaatan kepada kita hidupnya fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Irsyadul Ibad masih dalam bab iman. Bagaimana pandangan para ulama tentang pengertian atau ibarahnya iman? Yang pertama, qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana fid darin amin. Qala at-taju as-subki al-islamu a'malul jawarihi wa la ya'tabiru illa ma'al iman wal imanu tasdiqul qalbi wa la yu'tabaru illa ma'at talaffuz bi syahadataini. Imam Tajus Subki al-Islam beliau menjelaskan a'malul jawarih, perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Wala yuktabaru, maka pekerjaan itu atau perbuatan anggota itu, apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita seperti takbir, ruku, sujud. Nah, gerakan-gerakan itu, amal-amal itu tidak dianggap illa ma'al iman, tidak dianggap ibadah apabila tidak disertai dengan iman. Jadi kita jengkar-jengkir, ngadeg, ruku, sujud, itu gerakan itu kalau tidak disertai iman maka tidak dianggap sebuah amal. Jadi begitu menurut Imam As-Subki. Wal imanu tasdiqul qalbi. Dia mengatakan dan iman itu tidak cukup dengan gerakan-gerakan tadi, harus juga tasdiqul qalbi. Harus dibenarkan oleh hati bahwasannya salat itu adalah wajib hukumnya dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Saumpamanya begitu. Puasa Ramadan saumpamanya. Puasa Ramadan itu juga hukumnya wajib. Maka ketika melakukan berpuasa termasuk itu kan amal jawarih, anggota tubuh berpuasa itu termasuk amal jawarih. Dan kemudian perintah puasa itu hukumnya wajib dan itu harus tasdiqul qalbi. Maka itu yang disebut dengan iman. Wala yu'tabaru, dan juga belum cukup hanya pembenaran di dalam hati, illa ma'at talaffuz bi syahadatain. Itu harus diucapkan dengan dua kalimat syahadat. Jadi harus diucapkan, tidak boleh tidak. Ini menurut pendapat Imam Subki. Wa naqala an-Nawawi fi Syarhi Muslimin ittifaqa ahli sunnati wal muhadditsina wal fuqaha wal mutakallimin alla anna man amana bi qalbihi wa lam yantiqu bi lisanihi ma qudratihi kana mukhladan finnar. Intaha. Imam Nawawi menukil di dalam Syarah Muslim, yaitu kesepakatan ulama ahlu sunnah dan ahlu hadis serta para ulama fikih dan ahli tauhid
mereka bersepakat atas bahwa man amana biqalbihi, orang yang beriman hanya dengan hatinya saja, walam yantiqu bilisanihi, namun tidak diucapkan oleh lisannya, ma'akudrati, sedangkan dia itu mampu untuk mengucapkannya. Umpamanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah, dia mampu namun tidak diucapkan, cuma hatinya membenarkannya. Seperti orang yang berkeyakinan saja itu, gak sholat gak apa-apa, yang penting hati kita madhep nang Gusti Allah, kan begitu. Nah, maka dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau menukil dari Syarah Muslim, maka orang yang seperti itu mukhalladan finnar, selama-lamanya di dalam api neraka. Artinya bagaimana? Artinya dia dihukumi kafir, imannya tidak sah. Jadi iman itu juga harus disertai dengan diucapkan, tidak boleh tidak diucapkan. Makanya di dalam sholat itu kan ada syahadat, tahiyat, tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Itu harus diucapkan, tidak boleh tidak diucapkan. Makanya kalau sholat itu baiknya bukan di batin, bukan diem saja. Minimal bacaan sholat itu dia mendengar sendiri dari bacaan itu. Telinganya ini mendengar dari bacaannya sendiri. Nah, itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Wa'lam annahu yustaratu fi islami kulli kafirin at-talaffuz bi syahadatain la ityani lafdzus syahadah wal adharu illa iktifa bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa syarat masuk Islam bagi tiap-tiap orang kafir itu adalah mentalafutkan syahadat. Mentalafutkan syahadat. La ityanu lafdu syahadah. Bukan bukan melafatkan bentuknya kalimat syahadat. Artinya saya bersyahadat. Nah, itu enggak cukup. Itu harus ditalafutkan. Seperti seumpamanya dia bersyahadat begini. Asyhadu alla ilaha illallah, dia mengatakan begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka wa huwa muqtadi kalamur raudhah lakin alladzi i'tamadahu ba'dul mutaakhirin istiratan. Itu bukan kalimat syahadat, tapi itu lafaz syahadat. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan kalimat syahadat, tetapi lafaz syahadat. Jadi enggak cukup orang kafir yang masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, itu belum cukup. Namun sebagian kalam atau ucapan di dalam kitab Raudhah beranggapan atau berkeyakinan bahwa sebagian ulama mutaakhirin, ulama yang sekarang-sekarang, yang terakhir-terakhir, itu berpendapat sudah benar atau sudah cukup dengan lafaz syahadat itu tadi. La ilaha illallah katanya sudah cukup. Yang penting lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah cukup, enggak apa-apa katanya. Dalam kitab Raudhah syaratnya sudah seperti itu, sudah cukup. Wa huwa muqtada kalamul uyab, kalamul ubab fa'alaihi. Dan ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Ubab. La qala a'lamu wa asqatahuma faqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman wa li ba'ti a'immatina ra'a salisun anna Muhammadan Rasulullah wa makna asyhadu a'lamu wa abyanu wa yustaratu tartibuhuma fala yasihu al-iman bin nabi qabla al-iman billah la mawalah
bainahuma walal arabiyatu wa in ahsanaha lakin yustaratu fahmu makna ma yatalaffatu bihi wa huwa annahu la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah al-munfarid bil uluhiyah. Nah, begini. Kalau saya artikan satu-satu nanti kelamaan ya. Kemudian ini masih sekitar iman dengan talafut, dengan melafatkan. Jadi disebutkan syarat daripada iman itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang mengatakan lam yakun musliman. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu belum dikatakan muslim. Karena itu bukan kalimat syahadat. Itu kalimat tauhid itu. Atau lafaz syahadat. Dan juga fala yasihu al-iman bin nabi qabla al-iman billah la al-mualah. Ya, juga tidak sah orang menyatakan dirinya beriman kepada Nabi sebelum beriman kepada Allah. Enggak urut. Saya percaya kalau Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Jadi percaya dengan Nabi dulu, Allahnya belakangan. Nah itu enggak sah. Harus urut. Walal arabiyatu. Kalimat syahadat itu juga tidak harus dengan berbahasa Arab. Umpamanya dengan bahasa Indonesia, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah sah. Jadi sesuai dengan bahasanya masing-masing. Hanya saja memang afdolnya dengan bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab itu tidak harus, bukan syarat mutlak berbahasa Arab. Karena belum tentu semua yang kafir terus masuk Islam itu bisa mengucapkan bahasa Arab. Hanya saja afdolnya. Ya misalkan dituntun gitu enggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illa asyhadu alla ilaha illallah. Kadang kepanjangan itu enggak bisa. Kalau dipotong-potong Allah ilaha, nanti artinya berbeda. Wa in ahsanaha, hanya saja berbahasa Arab itu ahsan, lebih baik. Lakin yustaratu fahmu makna ma yatalafud bihi. Disyaratkan kalau memang dia memakai bahasa Arab, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka disyaratkan dia faham, ngerti apa maknanya asyhadu alla ilaha illallah. Harus ngerti. Ya, tidak sekedar dilafadzkan namun dia tidak ngerti. Wa huwa anna la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Jadi kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu maknanya bukan artinya nggih. Tapi pengertiannya. Makna niku napa? Pengertiannya. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah fil wujud di dalam keberadaannya illallah al-murfarid, hanya semata-mata Allah zat yang maha tunggal. Itu artinya apa tadi? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi maknanya asyhadu alla ilaha illallah itu seperti itu. Nah, dia harus tahu. Jadi kalau dia mengatakan asyhadu alla, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sama dia mengucapkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah di dalam keberadaannya ini kecuali Allah zat yang maha esa. Artinya satu-satunya
zat yang hak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya asyhadu alla ilaha illallah. Wa an yarida al musyriku kufirat bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifa dinal Islam. Fala yasiru al musyriku mu'minan hatta yudhammu ila syahadataini dalika kama fir raudhah. Disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhah bahwa ada seorang musyrik ini dalam seorang musyrik dia ngomong gini, saya ini orang kafir, saya menyekutukan apa yang dilakukan oleh orang musyrik. Maksudnya saya orang kafir, saya orang musyrik, sama gitu. Ada orang mengatakan begitu. Kemudian wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Maka dikatakan saya berlepas diri dari semua agama yang tidak sesuai dengan agama Islam. Fala yasiru al musyrik, walaupun dia orang musyrik itu mengatakan begini, saya berlepas diri dari semua agama yang tidak sepakat dengan agama Islam. Ini kan kayak omongan dia itu kayak omongannya beragama Islam, tapi dia musyrik atau dia kafir. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, dia belum dihukumi mukmin, belum dihukumi muslim. Karena apa? Karena harus bersahadat. Ada misalkan ada orang kafir, seumpamanya simpatisan dengan muslim. Saya orang Nasrani seumpamanya. Saya orang Nasrani, saya menyatakan bahwasannya agama Islam itu agama yang baik. Dan hanya satu-satunya agama yang seumpamanya dia mengatakan begitu. Maka ucapannya itu belum termasuk muslim. Walaupun dia mengatakan tentang kebenaran agama Islam dan satu-satunya agama yang benar. Tetap dia belum bisa dikatakan seorang muslim. Ngoten. Jadi sahnya ya harus mengucapkan kalimat syahadat. Ini menurut pendapat para ulama. Jadi ngoten nggih. Wa alam annal iman billah i'tiqadu annahu wahidun la nadhira lahu fi dzatihi wa sifatihi wa la syarika lahu fil uluhiyati wa hiya istiqaqul ibadah wa annahu qadimun la istida'u li wujudiin wa baqin la ibtiha'a li ibtidaiyatihi. Yang pertama, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah i'tiqad, adalah sebuah keyakinan, ya. Adalah sebuah keyakinan. Yang namanya sebuah keyakinan ini kan enggak ada bentuknya nggih. Ya, namanya apa? Keyakinan. Bentuknya yakin niku piye to? Angel. Lek bentuke duit kan ana bentuke. Jadi iman itu adalah sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang satu. La nadhira lahu. La nadhira lahu fi dzatihi. Bahwa Allah itu adalah zat yang satu. Maka Allah itu la nadhira, tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa direnungkan, tidak bisa dilihat
dengan mata hati. Satunya Allah, zatnya yang satu itu seperti apa nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena i'tiqad. Napa i'tiqad? Keyakinan. Tapi bisa dibuktikan dengan sebuah perbuatan dan dengan pembenaran dalam satu keyakinan itu, dan juga bisa dibuktikan dengan kata-kata. Seumpamanya ada orang mengatakan I love you. Nah, saya mencintaimu. Yang namanya cinta ini kan nggak ada bentuknya. Tapi keberadaannya itu bisa dirasakan. Cinta itu kayak ngopo toh. Misalkan dia perhatian, sayang, kemudian merasa nyaman kalau bersamanya, dan seterusnya. Itu namanya apa? Cinta. Kalau ketemu samanya seneng, nah itu namanya cinta. Jadi cinta itu enggak ada bentuknya. Sama dengan sebuah keyakinan. Nah, untuk mencintaimu itu makanya tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil, tapi butuh apa? Butuh pembuktian, pembenaran, dan kata-kata. Kata-kata mutiara, I love you, I miss you, dan seterusnya. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Kemudian tidak ada tidak bisa direnungkan dalam zatnya, dalam sifatnya, dan juga tidak ada yang menyekutunya di dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala istiqaqul ibadah, zat yang lebih berhak untuk diibadahi daripada yang lainnya, karena yang lainnya tidak perlu diibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang qadim, yang maha dahulu, dan dahulunya itu tidak ada sebuah permulaan pada wujudnya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang baq, yang kekal, yang tidak ada akhirannya di dalam permulaannya. Kemudian setelah iman kepada Allah, pengertian iman kepada Allah sudah dijelaskan. Kemudian iman yang kedua adalah dengan malaikat. Sama, i'tiqadun annaha kalamullahi al-azali al-qaim bidzatihi al-munasab. Wal malaikatu i'tiqadun annahum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shadiquna fima akhbaru bihi. Jadi para malaikat meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka dimuliakan? Apa yang menjadi mereka itu mulia? La ya'sunallah. Mereka ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Dan apa-apa yang dibawa oleh mereka, mereka adalah para malaikat yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman tentang kitab dan seterusnya. Ngoten nggih masalah iman. Wis wallahu a'lam bishawab. Ngapunten suarane wis ora kuat awake rada. Insyaallah kitab, kemudian apa? Rasul, kemudian apa? Qada, qadar, dan hari akhir. Ngoten nggih. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Dari saya ada salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini menambah keilmuan dan juga menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah, mohon dimaafkan walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.